Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pembuatan daftar isi dengan cara menggunakan fasilitas di MS Word secara otomatis. Baiklah, kita akan mulai. Ini sambil saya bikin. Jadi di dalam sebuah laporan biasanya ada yang namanya judul, ada lembar pengesahan, abstrak sampai dengan bab materi dan kesimpulan. Nah, nanti kita akan membuat daftar isi dalam bentuk yang seperti ini, ya. Jadi ada judul, lembar pengesahan, abstrak, daftar isi, ada bab 1, 1A, 1B, bab 2, 2A, 2B dan seterusnya. Nah, di dalam pembuatan ini kita tidak bisa menggunakan dengan cara yang manual, ya. Kita menulis misalnya nulis bab 1 kemudian pendahuluan 1A, tidak, kita tidak menggunakan seperti itu. Tapi kita menggunakan fasilitas di taskbar seperti ini, ya. Kita pakai heading di kolom style, ya. Nanti kita akan menggunakan ini. Setiap di MS Word ada normal, ada ini. Tapi banyak orang yang tidak bisa menggunakan. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan heading, yaitu ada heading 1, heading 2, dan 3. Nah, permasalahannya apakah harus dengan cara heading seperti ini? Tidak. Kita bisa menggunakan dengan cara yang lainnya, yaitu dengan diklik di sini. Terus kemudian kita bisa menambahkan apakah nanti kita menggunakan style atau kita menggunakan dari bentuk-bentuk yang lain, ya. Kita bisa klik di sini. Nah, di sini nanti akan bisa ditambahkan atau kita bisa memilih, ya. Ada heading 1, heading 2, kemudian ada yang lain-lainnya. Nah, di dalam pembuatan ini, ya, kita bisa menambahkan misalnya create style. Nah, kita create ini ada style 1, ya. Nanti kita klik OK, maka nanti di sini akan muncul style 1. Kemudian kita bisa lagi menambahkan lagi nah, ini kita bisa menambahkan lagi create style lagi, style 1 atau style 2 dan seterusnya, ya. Kita menggunakan yang sudah ada heading 1, heading 2, heading 3. Oke. Nah, fungsinya ini untuk apa? Fungsinya ini adalah untuk kita memformat tulisan sehingga kita tidak perlu harus mengulang-ulang lagi, ya. Contoh, kita menuliskan matematika, penjumlahan, pembagiannya nanti ada 2A, 2B bentuknya seperti ini. Kita hanya tinggal klik di sini maka tulisan tersebut sudah terformat. Oke, kita akan bagi dalam pembagian ini ada judul, lembar pengesahan, abstrak, ilustrasi dan seterusnya. Di dalam daftar pengantar nanti biasanya judul itu tidak perlu ditulis. Kita mulai saja di sini, ya. Kita lihat satu lembar pengesahan. Kita gunakan heading 1. Klik heading 1. Nah, ketika kita klik heading 1, ini tulisannya menjadi besar warnanya biru. Kenapa gitu? Karena ini terformat warnanya biru di sini, ya. Untuk merubah, maka kita klik kanan, kita modify. Nah, di modify ini tulisannya formatnya apa? Kita ganti Times New Roman. Terus di sini hurufnya 12. Warnanya kita ganti yang otomatis. Kalau kita warnanya nanti merah, maka yang sini yang terjadi munculnya warnanya akan merah. Kita perhatikan, coba kita warna klik merah warnanya, maka di sini nanti yang tampil warnanya merah. Karena tulisan itu nanti warnanya hitam, kita klik aja warnanya hitam. Kita klik OK. Ya, sudah jadi. Kemudian yang abstrak, supaya ini sama, maka kita klik heading 1. Oke. Ya, daftar isi, kita klik heading 1 lagi. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan di sini sudah mulai muncul ada tulisan bab 1. Karena sudah muncul bab 1, 1A, 1B dan seterusnya, ini berarti berkaitan dengan balet numbering. Nah, kita berarti klik di sini. Masih tadi karena sudah pakai heading 1, maka sekarang kita pakai heading 2. Kenapa begitu? Karena dengan heading 2 ini, maka nanti formatnya akan berbeda dengan yang heading 1. Kita klik kanan, kita modify, kita lihat sini, hurufnya kita ganti Times New Roman. Di sini 12, ya. Terus ada lagi enggak yang dirubah? Tidak ada. Kalau kita ingin merubah menjadi satu
paragraf. Ya, ini tinggal diklik format di sini, paragrafnya di sini kita rubah ya. Ini 0, ini kita buat 0, nah multiple ini jadi 1,5 misalnya, 1,5, kita klik OK ya. Nah, bagaimana terus untuk penomoran ini? Nah, karena ada penomoran itu berhubungan dengan bullet numbering, maka kita klik di sini, bullet numbering, klik di sini, terus kemudian define new multi level list ya, seperti yang pernah kita ajari. Nah, kita klik dulu di sini level 1. Nah, ketika level 1 ini bentuknya kan tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan harapan kita. Ini bab 1, maka kita delete. Ya, ini kita delete, blok di sini kita delete ya, hilang. Terus kemudian kita tulis bab titik 1. Satunya satu apa? Romawi. Kita tidak boleh menuliskan bab 1 dengan seperti ini. Nah, ini tidak boleh ya, karena nanti itu akan berubah terus. Tapi tulisan bab ini nanti akan muncul terus. Jadi kita tulis 1 Romawi. Oke, titik. Nah, ini sudah berubah menjadi bab 1 ya. Nah, di sini ada more ya, more. More ini nanti kita sesuaikan. Ini untuk heading ini untuk yang mana, maka kita linkkan. Karena tadi link heading 1 itu adalah untuk judul lembar pengesahan abstrak daftar isi, maka yang untuk di sini bab 1 ini pada heading 2 ya, heading 2. Oke, jadi di sini akan muncul bahwa bab 1 ini nanti ketika kita klik heading 2, maka ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Oke, kita klik oke. Ya. Nih. Ya, jadi ini bab satunya tadi keceklik ini ya, di sini judul ya. Oke, ya, bab 1 pendahuluan. Ini sudah. Terus mana lagi? Bab 1 pendahuluan sudah. Di sini ada landasan teori. Landasan teori itu adalah heading 2. Berarti kita klik landasan teori, kemudian kita klik heading 2. Ya, landasan teori. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membutuhkan lagi bab 3? Ya, kita tambah aja. Ya. Bab misalnya landasan teori, terus sekarang pembahasan. Ya sudah, kita blok di sini. Blok heading 2. Ya, jadi bab 1, bab 2, bab 3. Kalau kita menuliskan dulu bisa enggak? Misalnya kita enter, terus kita menuliskan ini. Ya, bisa, kita lihat di sini. Klik, nah bab 3, bab 4 langsung, terus kemudian kesimpulan. Nah, ya, jadi bisa mana yang lebih duluan, kita menulis dulu baru diklik, atau kalau tidak ya kita klik ini dulu. Oke, sampai di sini ya. Kemudian kita lanjut. Setelah ini pendahuluan sudah, penjelasan teori sudah. Nah, kita sekarang ini tadi heading 1, ini heading 2, sekarang heading 3 berarti tujuan penelitian. Oke, berarti kita blok di sini ya, kita blok. Terus heading 3. Nah, heading 3 ini warnanya kan beda, ini heading 3. Maka kita kita coba ganti dengan cara klik kanan di modify. Ya, di modify. Ini kita sesuaikan. Di sini Times New Roman 12, warnanya apa? Warnanya otomatis hitam. Formatnya apa? Coba kita lihat paragraf ini berapa? Oh, ini 2, ini kita buat 0, 0. Ini multiple, kalau multiple itu berarti kan spasi 2. Kita pengen 1,5 ya, kita ganti 1,5. Sudah, kita klik oke. Nah, sekarang mau kita kan 1A 1B, sehingga kita merubah di ini multiple numbering. Kita klik di sini, kemudian define new multi level. Nah, di sini tadi sudah level 1. Sekarang kita level yang kedua. Level kedua seperti biasanya itu adalah bagian dari sub level 1. Maka kita klik level 1. Nah, level 1 di sini. Kemudian tekan apa? Kepinginnya kalau A, B, C ya berarti kita A atau B. Oke. Nah, di sini level 2. Ini untuk siapa? Untuk heading 3. Berarti kita link stylenya heading ke 3 ya. Jadi tadi level 1, heading 1, heading 2, sekarang heading yang ke 3. Oke. Kalau sudah bentuknya nanti seperti ini. Kita klik oke ya. Ya. Nah,
Ini kok masih bab 1 ya. Di sini sudah berubah belum? Ini belum berubah. Kalau belum berubah, kita klik di sini ya. Ini tadi kita sesuaikan dengan headingnya. Kan sudah dibuat tadi ini. Nah, ini sudah dibuat ya, dibuat. Kita klik OK. Ya. Nah, sekarang udah jadi tujuan penelitian 1A. Yang ini tinggal kita klik lagi di sini. Ya, batasan tadi 1A, 1B. Yang bab 2 kita klik lagi heading 2. Heading 3 ya, matematika. Ya. Heading penjumlahan, pembagian ya tinggal aja klik di sini. Ya, pembagian, penjumlahan, matematika, pembagian dan pengurangan. Ya, udah jadi sekarang. Nah, ini manfaatnya apa? Manfaatnya coba kita lihat ya. Misalnya nanti kita membuat daftar isi, berarti kita langsung tinggal klik reference, kemudian langsung daftar isi terjadi. Kalau misalnya gini, Pak, ini kok sepertinya tidak bagus ya spasinya, bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya ya sama ya. Yang ini kita tadi heading 1 ya, jadi heading 1. Nah, di heading 1 ini kita klik kanan, terus kemudian kita modify, kita ganti di sini. Ya, heading 1 kemana? Formatnya apa? Kita ganti paragrafnya di sini. Paragraf. Nah, di sini before-nya 12. Nah, kita buat 0. Yang ini kita buat 1,5. Jadi supaya sama. Oke, sudah, klik OK. Ya. Nah, sekarang jadi langsung berubah semuanya di sini. Kenapa kok langsung berubah? Karena judul, lembar pengesahan, abstrak, daftar isi tadi kita sudah klik di heading 1. Jadi itu kelompoknya. Kemudian kalau misalnya sekarang kita lihat coba daftar isi, saya kepengen ini daftar isinya di sini ya. Terus kemudian kita klik reference, terus table of content. Nah, table of content kita pilih yang mana? Ini ada heading konten di sini. Kita klik ya. Nah, otomatis nanti kita akan memiliki daftar isi yang otomatis. Ini kok di sini kenapa? Ya ini karena ada ada gambar itu ya. Jadi saya buat aja pindah. Nah, pindah ya. Atau kita balik ini, kita enter aja di sini ya. Nah, di sini kita klik di sini ya. Terus kemudian reference, tabel konten, kita klik di sini ya. Nah, akhirnya jadi ya. Jadi ini tinggal kontennya ini dihapus juga boleh, bisa diganti daftar isi misalnya ya. Tapi kalau di atasnya sudah ada ya kita berarti ini dihapus. Nah, inilah kita bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis ya. Jadi judul, lembar pengesahan, abstrak, daftar isi ini sudah satu. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi. Nah, ini kok halamannya satu. Nah, betul. Kenapa begitu? Karena ini tadi kita membuatnya judul, lembaran, abstrak, daftar isi dan lain-lainnya ini di satu halaman. Kalau kita sekarang ini sudah di halaman berapa ini? Halaman 2 ini. Coba kita lihat apakah nanti berganti. Nah, kita lihat update tabel. Di update apa yang di tabel? Update entire tabel. Itu ada update page number. Nah, itu berarti yang diupdate adalah page number. Kita klik OK. Maka otomatis dia akan berubah menjadi halaman 2. Untuk matematika, penjumlahan, pembagian jadi bab 2, halaman 2. Nah, ini kan betul. Kalau ini misalnya saya penjumlahan, ini saya insert page 6, page break, klik, pindah lagi. Yang ini kita klik, page break lagi, kita pindah lagi, page break lagi, pindah halaman. Ya, pindah halaman. Sampai berapa sekarang? Halaman 5. Apakah di sini berubah? Kita lihat berubah tidak di sini coba. Oh, tidak berubah. Kalau ingin berubah berarti tinggal diklik, terus kemudian kita reference, terus update table number only. Klik. Nah, sekarang sudah berubah. Oke, ini untuk masalah pembuatan halaman atau penomoran dengan bab 1, bab 2 dan seterusnya.
Bisa nggak Pak kalau ini dirubah misalnya, ini matematika ini kepengennya penjumlahan, ini subbab dari matematika. Ya bisa saja, berarti kita harus merubah dari sini. Ya, yang mana ini penjumlahan perumahan matematika ini. Ini matematika, di bawahnya ini. Ya sama saja caranya. Berarti kalau di sini nanti kita membuatnya menjadi heading yang berapa nih? Kalau tadi udah heading 1, heading 2, heading 3, nah makanya kita klik heading 4 ya. Kita klik heading 4. Nah, klik heading 4, kita modify lagi, diulang seperti awal ya. Ini Times New Roman, ini otomatik hitam 12 ini ya, ini nggak usah miring ya. Ini kalau sudah kita format, oke. Kemudian paragraf kita cek lagi, oh ya ini masih 2, yang ini multiple menjadi 1,5. Nah, klik OK ya, klik OK. Nah, di sini karena tadi kita menginginkan ini 2B titik 1, ya kita berarti ini urusannya apa? Ini yang di blok ini urusannya ke ballot numbering di sini. Ya, kita lihat lagi di sini. Define multi levelnya. Nah, ini kan sudah ini. Sekarang berapa level ke-3? Ya, level ke-3. Ini bentuknya kan bab 2, 2B. Nah, ini kita hapus. Ya, hapus. Level 3 terdiri dari level berapa? Level 1 dan level 2. Ini level 1 titik, level 2 titik. Nah, yang ini dikasih apa? Oh, angka lagi. Ya sudah, kasih angka. Nah, sudah kan jadi bentuknya adalah 2B ya, Romawi 1. Tapi ini untuk level berapa? Untuk heading berapa tadi? Kita heading ke berapa ini tadi? Ke-4 ya. Heading ke-4 ini heading 2, heading 3, ini heading ke-4. Berarti ini levelnya kita cari level 4. Nah, ini ada level 4, heading ke-4. Udah kan ini heading 2, 3 dan ke-4 ya. Kalau sudah kita klik OK ya. Nah, ini berubah kok? Belum berubah. Belum. Kalau berubah berarti kita klik lagi di sini ya. Kita define multi level, kita pakai yang ini. Nah, tadi ya. Ini belum berubah. Oke, level heading ke-4. Ya, oke. Matematika 2. Ya, ini berubah. Klik. Ya, sudah. Jadi sudah berubah. Pengurangan, kita klik heading 4. Ya, berubah sudah. Ya, sudah berubah. Pembahasan misalnya itu kan. Nah, ini kita tulis lagi pembahasan misalnya sekarang. Ya, pengurangan misalnya menulis bilangan cacah misalnya itu kan, cacah ya. Nah, terus kemudian bilangan bulat ya, bilangan bulat. Terus kemudian bilangan ganjil ya. Coba ini kita klik tes satu-satu ya. Ini heading 1, heading 2 ya. Ini heading 3, 3A ya kan. Bilangan cacah, ini klik kita bilangan ini, bilangan 3. Nah, ini bilangan ganjilnya kita masuk. Nah, jadi sudah ya. 3B ini kita geser. Geser. Misalnya kita tulis di sini misalnya. Nah, udah berubah. Ini bisa saja kita tambah lagi langsung ya. Klik bilangan genap misalnya. Bilangan genap ini digeser lagi ini. Kalau ini banyaknya masalah kerapian. Oke, nah jadi. Nah, sekarang kita bisa lihat. Nah, kita akan coba ya untuk daftar isinya. Oh, ini belum berubah. Ya, kita tinggal reference, update tabel. Nah, sekarang yang diupdate apa? Kalau tadi halaman, sekarang kan konten. Berarti update entire tabel. Kita lihat, coba perhatikan. Ting. Nah, langsung berubah ya. Ya. Jadi pendahuluan matematika. Nah, tadi yang tadi landasan teori ada matematika, ada pembahasan, bilangan cacah, bilangan bulat itu ya. Jadi bisa berubah sekarang.
Oke, kalau ini sudah ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat, ini saya hapus dulu ya. Bagaimana kita membuat untuk halaman-halaman ini, bagaimana caranya halaman pertama ya, bahwa itu tidak punya halaman, daftar halaman itu ya, biasanya kan ada halaman judul itu kan tidak ada halamannya. Kemudian lembar pengesahan itu biasanya ada halaman I, terus kemudian abstrak I2, ini daftar isi I3, terus nah ini baru pendahuluan bab 1 itu halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Ini coba saya. Nah, sekarang cara membuatnya adalah kita bedakan ya, di dalam page layout ini kita bedakan, klik page layout, ini ada break. Ada yang namanya page break dan ada yang namanya session break. Bedanya apa? Bedanya kalau page break itu berkaitan dengan pindah halaman. Ya, pindah halaman seperti tadi, halaman 1 pindah ke halaman 2, pindah ke 3 dan seterusnya. Ya, pindah halaman. Tetapi kalau session break ini berkaitan dengan penomoran. Apa yang dirubah? Nomor kelompok sesi bagian. Jadi misalnya sesi pertama itu adalah halaman judul. Sesi yang kedua itu adalah halaman I1, I2, I3, I4, I5 dan seterusnya. Kemudian sesi yang ketiga adalah halaman 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Nah, kita coba praktekkan. Kalau misalnya ini judul. Judul kan tidak mungkin nanti halamannya sama dengan lembar pengesahan ya. Coba kita klik di sini, maka kita page start. Nah, makanya pindah halaman. Ini adalah judul ya. Terus halaman pengesahan ini kita buat lagi di sini. Kita klik di sini. Break lagi, page break ya, pindah lagi daftar isi, kita page break lagi ya. Nah, sekarang jadi berapa nih? Sedang 7 halaman. Nah, sekarang akan kita perhatikan kalau sudah berurusan dengan halaman, kita sekarang berurusan dengan next page ya. Kita lihat, kita double klik dulu di sini, kita tes, kita coba next page. Oke, klik double. Nah, di sini kita lihat ini adalah header. Terus kemudian ini masih header lagi. Kita coba lagi, header lagi, semua header masih sama dalam satu page, satu halaman ya. Kalau ini satu page, coba ya kita perhatikan. Kalau kita kasih halaman ya, kita insert halaman bottom page ini ya, misalnya kita bikin halaman 1 mulai kayak gini, klik, maka yang terjadi adalah ini adalah halaman 1, terus kemudian ini halaman 2, ini halaman 3, halaman 4 dan seterusnya. Nah, ini artinya masih dalam satu sesi. Sesi apa? Halamannya hanya bentuknya angka seperti ini. Sementara kita akan merubah menjadi bentuk halaman I1, I2, I3 dan seterusnya. Oke, kita hapus dulu, kita akan mulai. Langkah yang pertama ya, kita cek dulu sudah tidak ada. Sekarang kita lihat ya, di dalam ini judul ya, terus kemudian ini lembar pengesahan, maka kita lakukan dengan page layout break ya. Ini ada next page ya. Pada halaman kedua kita next page, klik di next page ya. Coba saya ulang lagi. Jadi di sini ya, lembar pengesahan ini adalah halaman pertama tadi, halaman judul. Ini lembaran pengesahan, kita line ya, breaks, kita ini break next page ya, next page kita lihat ya, lembar pengesahan, kita double klik satu. Oke, sebentar. Oh, ini masih halaman 1, coba saya ulang lagi. Oke, kita coba lagi ya. Page layout, break, next
page ya. Oke, next page sudah kita udah abstrak, terus kemudian daftar isi. Nah, di dalam ini ya, pendahuluan ini berbeda lagi. Nanti halamannya adalah halaman 1, 2, 3 seperti itu. Maka kita break lagi. Next page. Oke, ya. Sekarang kita coba. Kita lihat halaman yang tadi judul ini season 1. Oke, season 1. Nah, terus kemudian untuk lembar pengesahan dia sudah season 2 ya. Kemudian abstrak season 2. Terus kemudian daftar isi season 2. Terus kemudian pendahuluan dan seterusnya season 3. Ya, kita perhatikan di sini. Oke. Nah, kalau ini sudah, kita klik close. Nah, kita kasih halaman di sini judul, yang di bawahnya ini halaman pengesahan. Ya, halaman pengesahan. Sekarang kita berikan halaman dengan cara klik page number, insert page number. Nah, kita akan memberikan halamannya di mana? Di bawah. Oke, ini ya, insert bottom. Bottom berarti yang di tengah. Oke. Nah, di sini kita lihat, di sini muncul ini halaman satunya loh. Tadi ke halaman satunya kan kita tidak perlu harusnya. Tidak perlu ada halaman, kok ini muncul. Nah, di sini nanti kita harus matikan dulu ya, bahwa untuk page break di sini ini tidak ada kaitan dengan halaman sebelumnya, maka ini kita matikan ya. Halaman 2 ini tidak ada kaitan dengan halaman 1 karena ada sesinya berbeda, maka ini sesinya ini kita matikan link previousnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini dihapus. Setelah kita matikan, kita hapus ya, dihapus. Terus kemudian halaman 2 ini ya, kita ganti page numbernya. Kita ganti dengan apa? Dengan angka yang lain. Apa? Format number. Nah, ini harusnya dengan apa? Dengan I1, I2. Nah, ini ya, oke. Mulai dari berapa? Halaman 1 I ya. Kita klik oke. Jadi kita lihat di sini untuk halaman season 1 tidak ada halamannya, season keduanya I1, ini I2, terus kemudian ada I3. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Nah, di sini sudah halaman 4. Nah, kita season break-nya ini ya, kita ganti, kita break di sini. Terus kemudian kita ganti page format. Nah, ini mulai dari startnya berapa? Startnya mulai dari angka 1. Kita klik oke, 1 ya. Jadi yang tadi halamannya 1, 2i, 3i. Terus kemudian ini mulai dengan halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Kalau sudah, kita klik oke. Nah, sekarang kita tes. Hasilnya apa? Daftar isi. Ya, kita buat di sini daftar isi. Kemudian page layout, reference. Kemudian tabel konten. Terus kita klik otomatis. Ting, apa yang terjadi? Maka kita sudah ada halamannya. Ini kita lihat, oh judul ini tidak ikut ya, tadi judul itu tidak ikut, biasanya judul itu tidak pernah ditulis. Nah, jadi ini kita hapus saja ya. Jadi sudah jadi lembar pengesahan I2, daftar isi, kemudian bab pendahuluan, pembahasan ya, bilangan bulat ini ya, dan sudah. Nah, kalau sudah selesai ini sudah halaman kesimpulan, semuanya ada halaman. Maka pembuatan halaman sekarang secara otomatis sudah dibuat. Oke, demikian ya. Jika ada yang belum tahu, nanti bisa ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar.